Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan kembali menjelaskan masih dalam bab mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Ya, seperti yang kalian lihat di layar, yang akan Ibu bahas adalah tentang momentum sudut. Kita langsung saja ke pembahasannya. Ya, momentum sudut merupakan hasil kali momen inersia dengan kecepatan sudutnya dan merupakan besaran vektor. Nah, seperti yang kita ketahui, gerak itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi merupakan gerak suatu benda yang lintasannya bisa berupa garis lurus atau berupa lengkung. Nah, sementara gerak rotasi adalah gerakan benda berputar. Nah, ketika suatu benda mengalami gerak translasi, yang berlaku adalah momentum. Dia akan mengalami yang namanya momentum yang disimbolkan dengan huruf P. Ini massa, dan ini adalah kecepatan. Nah, ketika suatu benda mengalami gerak rotasi, maka yang berlaku adalah L atau momentum sudut. Nih, di mana M-nya diganti menjadi I. I adalah momen inersia, kemudian W adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Sehingga nilai dari momentum sudut adalah L sama dengan I dikali omega. Lanjut. Nah, main balet pakai fisika yuk. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan momentum sudut di dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya, namun yang paling sering digunakan menjadi contoh soal adalah gerakan seorang penari balet. Nah, pernah melihat yang seperti ini? Ketika dia berputar, seorang penari balet merentangkan tangannya. Kedua tangannya direntangkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada kondisi yang kedua, di mana ketika dia berputar, sambil melipat tangannya ke arah bahu, seperti ini. Seperti yang ada di gambar. Nah, apakah kedua kondisi ini sama? Ya, jelas dua kondisi ini berbeda. Mengapa demikian? Di manakah letak perbedaan antara ketika penari balet berputar dengan tangan direntangkan, dengan tangan dilipat ke arah bahu? Ya, penari balet berputar perlahan, jadi ketika dia bergerak dengan merentangkan atau membentangkan tangannya, gerakannya akan semakin lambat atau berputar secara perlahan. Kenapa demikian? Karena ketika dia berputar dengan merentangkan tangan seperti ini, artinya momen inersia yang dialaminya akan semakin besar. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa ketika jaraknya semakin jauh dari poros putarnya kita anggap ini. Yang berputar kan lengannya nih. Nah, ketika dia semakin besar, semakin jauh jaraknya dari poros putar, maka momen inersianya akan semakin besar. Ketika nilai momen inersia semakin besar, maka dia akan semakin sulit. Nih, semakin sulit untuk bergerak. Ya, makanya gerakannya menjadi lebih pelan. Sementara ketika dia melipat tangannya ke arah bahu, ini sumbu putarnya, jarak antara lengan ini akan semakin kecil. Nah, sehingga nilai momen inersia semakin kecil. Kalau momen inersianya semakin kecil, berarti dia akan semakin mudah bergerak. Nah, kalau mudah bergerak,
maka dia akan semakin cepat. Tuh. Nah, ketika dia mau berhenti dari gerakan berputarnya dengan melipat tangan, dia akan perlahan-lahan membentangkan tangannya. Sehingga ibaratnya itu seperti rem. Nah, akhirnya dia berhenti berputar. Nah, pada kejadian ini berlakulah yang namanya hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sudut saat membentangkan sama dengan momentum sudut saat melipat tangannya. Jadi, walaupun nilai momen inersianya berbeda, tetap saja nilai momentum sudutnya. Berarti nilai yang sama adalah momentum sudut. Berarti L1 sama dengan L2. Tuh. L1 ini apa sih? L1 kondisi yang pertama, ketika dia merentangkan tangan. L2 kondisi kedua, ketika dia melipat tangannya ke arah bahu. Ya. Hukum kekekalan momentum sudut, jika tidak ada momen gaya dari luar, jadi kalau misalnya tidak ada gaya yang mempengaruhi gerak benda tersebut, maka nilai momentum sudut, nilai momentum sudut benda sama dan berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi, apabila tidak ada gaya lain yang mempengaruhi, yang di sini dianggap gaya adalah momen gaya yang mempengaruhi dari luar, maka nilai momentum sudutnya sama, sehingga berlakulah yang namanya hukum kekekalan momentum. Rumusnya, L1 sama dengan L2, ini kondisi yang pertama, kemudian ini kondisi yang kedua. I1 sama dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. I1 adalah momen inersia 1, omega 1 adalah kecepatan sudut 1, sama dengan I2 adalah momen inersia 2, omega 2 adalah kecepatan sudut 2. Nah, ya, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter pangkat 2 ketika lengannya merapat ke tubuhnya dan 16 kg meter pangkat 2 ketika lengannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kecepatan sudut penari 12 radian per sekon. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, kecepatan sudut penari menjadi, nah di sini berarti kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Nih, di mana L1 sama dengan L2. Nah, untuk menentukan mana yang jadi L1 dan mana yang jadi L2, itu bebas-bebas aja tergantung kita. Mau yang L1 yang ketika tangannya direntangkan, boleh. Mau L1 ketika tangannya dilipat, boleh. Atau L2 sebaliknya. Nah, di sini Ibu buat L1 ketika lengannya dirapatkan. Kemudian L2 ketika lengannya direntangkan. Ini ya, direntangkan ya. Berarti kita tulis diketahui. Yang diketahui pertama adalah momen inersia ketika lengannya merapat. Berarti I1 4 kg meter pangkat 2. Kemudian I2 nilainya 16 kg meter pangkat 2. Nah, pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kecepatan sudut berarti omega 1 12 radian per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan sudut penari ketika lengannya direntangkan. Berarti ditanya adalah omega 2. Nah, kita langsung ke penyelesaian. L1 sama dengan L2. I1 dikali omega 1 sama dengan I2
dikali omega 2. Ya. I1 nilainya 4. Nih, 4 kg meter pangkat 2 dikali omega 1 nilainya 12 radian per sekon. Sama dengan I2-nya 16 kg meter pangkat 2 dikali omega 2. Berarti 4 kali 12, 48. 48 kg meter pangkat 2 per sekon sama dengan 16 kg meter pangkat 2 omega 2. Sehingga samping sini ya, nilai dari omega 2 adalah 48 dibagi 16. Sama dengan omega 2 berarti 3 radian per sekon. Jadi caranya seperti ini untuk menentukan berapa nilai kecepatan sudut. Baik itu mau kecepatan sudut yang pertama atau kecepatan sudut yang kedua, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan hukum kekekalan momentum L1 sama dengan L2. Ya, kita ke contoh soal yang kedua. Pada saat piringan A berotasi 120 rpm, piringan B diletakkan di atas piringan A, gambar 2 ya. Jadi gambar yang pertama, piringannya hanya ada satu. Kemudian, di gambar yang kedua, piringannya ditambah menjadi piringan A dan piringan B. Sehingga, kedua piringan berputar dengan poros yang sama. Massa piringan A sama dengan 100 gram dan massa piringan B sama dengan 300 gram. Sedangkan jari-jari piringan A sama dengan 50 cm dan jari-jari piringan B sama dengan 30 cm. Jika momen inersia piringan adalah setengah mr pangkat 2, maka besar kecepatan sudut kedua piringan pada waktu berputar bersama-sama adalah, nah berarti di sini kita akan tetap menggunakan hukum kekekalan momentum. Nah, di mana kita akan pakai tetap hukum kekekalan momentum L1 sama dengan L2. Karena di sini adalah A dan B, kita ganti di sini LA, yang ini LB. Ini nggak masalah, tergantung dengan kondisi di soal. Nah, kemudian kondisi yang pertama adalah ketika piringan hanya satu. Piringan hanya satu. Hanya satu. Kemudian kondisi B itu ketika piringan ada dua. Nih ya. Jadi yang A, kondisi yang pertama yang ini, piringan hanya satu. Kemudian yang B itu ketika piringannya ada dua. Ada piringan A dan piringan B. Nah, langsung saja kita tulis diketahuinya. Diketahui. Yang pertama adalah pada saat piringan A berotasi 120 radian per menit, berarti omega A, kecepatan sudut roda A, piringan A, 120 rpm. Ini harus kita rubah menjadi radian per sekon. Berarti tinggal 120 dibagi 60. Dari menit ke sekon 60. Jadinya dibagi 60 sama dengan 2 radian per sekon. Kemudian, kedua piringan berputar bersama, massa piringan A. MA-nya 100 gram, berarti sama dengan 0,1 kg. Kemudian, MB-nya sama dengan 300 gram, berarti 0,3 kg. Lalu RA, jari-jari piringan A, 50 cm, berarti sama aja dengan 0,5 meter. Kemudian RB, jari-jari piringan B, 30 cm, berarti 0,3 meter. Nah, di sini, kalau di soal yang sebelumnya kan sudah diketahui nih, berapa besar momen inersianya. Sedangkan di soal yang kedua, tidak diketahui berapa nilai dari momen inersianya.
Maka di sini harus kita cari terlebih dahulu. Nah, kita cari dulu momen inersianya. IA. Berarti kan di sini ada rumus nih. Kalau momen inersianya setengah MR pangkat 2. Setengah MA dikali RA pangkat 2. Berarti kalau cari yang IB atau momen inersia B, berarti setengah MB kali RB pangkat 2. Kita masukkan di sini setengah dikali 0,1 dikali RA-nya 0,5 pangkat 2. Sama dengan, kalian nanti bisa cari dihitung di ini jadinya 0,0125 kilogram meter pangkat 2. Kemudian yang ini berarti setengah dikali MB 0,3 dikali RB-nya 0,3 pangkat 2. Ini jadinya juga sama, bisa kalian cari di kalkulator, 0,0135 kg meter pangkat 2. Nah, kalau sudah kita dapatkan nilainya ini, langsung kita masukkan ke persamaan ini. LA sama dengan LB. Ini kita lanjut di sini. LA sama dengan LB. Nah, kondisi yang pertama hanya ada satu. Berarti IA dikali omega A. Nah, kemudian untuk kondisi yang kedua, karena dia ada double, berarti sama dengan IA ditambah IB dikali omega B. Atau kondisi yang kedua ini ya. Kenapa Bu kok ditambah? Karena ada dua benda. Kalau yang ini cuma ada satu. Langsung IA-nya nilainya tadi 0,0125 dikali omega A-nya berapa tadi? 2 ya? 2. Kemudian yang ini 0,0125 ditambah 0,0135 dikali omega B. Berarti sama dengan sini. Ini ya, 0,0125 dikali 2 itu hasilnya adalah 0,025. Kemudian yang ini jadinya 0, berapa nih? 0,026 omega B. Berarti omega B sama dengan 0,025 dibagi 0,0260 sama dengan 0,025 dibagi 0,0260. Hasilnya 0,96 radian per sekon. Jadi seperti itu ya caranya untuk menentukan nilai suatu kecepatan sudut atau momen inersia dari sebuah benda yang kondisinya jika dia ditumpuk menjadi satu. Kita lanjut. Ya, kemudian adalah energi kinetik rotasi. Jadi setiap benda yang berotasi pasti dia memiliki energi kinetik. Kenapa? Karena dia melakukan suatu gerakan. Jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak. Nah, rotasi adalah merupakan suatu gerakan, sehingga pastinya dia memiliki yang namanya energi kinetik. Energi kinetik pada benda yang berotasi yaitu sebesar setengah dikali I dikali kecepatan sudut atau omega. Jadi I-nya ini adalah momen inersia. Kemudian yang ini adalah kecepatan sudut. Nah, jadi rumusnya setengah I dikali omega pangkat 2. Lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hubungan antara momen gaya dan percepatan sudut. Nah, dari minggu lalu kita sudah mempelajari tentang momen gaya, momen inersia. Nah, semuanya itu adalah benda yang bergerak rotasi. Ketika suatu benda mengalami gerak rotasi, pasti akan mengalami yang namanya percepatan sudut.
Ini sudah sempat Ibu bahas di kelas 10. Nah, kita bahas sekarang hubungannya apa sih antara momen gaya dan percepatan sudut? Ya, jadi hubungan antara momen gaya dan percepatan sudut itu adalah seperti ini. Momen gaya dapat menimbulkan percepatan sudut yang dinyatakan dengan rumus tau atau torsi sama dengan I dikali alfa. I ini adalah momen inersia. Momen inersia. Alfa adalah percepatan sudut. Percepatan sudut. Jadi kita punya persamaan yang baru untuk torsi. Torsi kan seperti yang kita ketahui rumusnya M kali R pangkat 2. Nah, di sini itu ada yang baru lagi. Torsi sama dengan I kali alfa. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh soal yang pertama tentang energi kinetik sama momentum sudut. Sebuah roda pejal berjari-jari 10 cm dan bermasa 10 kg berotasi dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Hitunglah A. Momentum sudut, B. Energi kinetik rotasi. Nah, berarti di sini kita tulis seperti biasa diketahui. Yang pertama adalah jari-jarinya. R-nya 10 cm, berarti sama dengan 0,1 meter. Masanya 10 kg. Lalu dengan kecepatan sudut, omega berarti 10 radian per sekon. Kita diminta untuk menghitung, yang diminta adalah menghitung besarnya A, momentum sudut, berarti L. Kemudian yang kedua kita diminta untuk menghitung energi kinetiknya. Nah, ya, di sini berarti kita harus mencari, kita menyelesaikan yang A dulu, L sama dengan I dikali, apa rumusnya? I dikali omega atau kecepatan sudut. Nilai omega kita sudah ada 10 radian per sekon. Yang belum adalah nilai momen inersia. Nah, berarti harus kita cari dulu. I sama dengan, karena ini roda pejal, berarti momen inersianya setengah mr pangkat 2. Bisa kalian lihat nanti di tabel untuk roda pejal. Setengah masanya 10, R-nya 0,1 pangkat 2. Ini kita coret jadinya 5, ini 1. Berarti 5 dikali 0,01. Jadinya 0,05 kg meter pangkat 2. Nah, kalau sudah dapat nilai I-nya kita masukkan ke sini. Jadinya 0,05 kg meter pangkat 2. Kita kalikan omeganya. Omeganya nilainya 10 radian per sekon. Berarti sama dengan 0,5, apa satuannya? Kilogram meter pangkat 2 per sekon. Jadi besarnya momentum sudutnya adalah 0,5 kg meter pangkat 2 per sekon. Kemudian lanjut yang B, energi kinetik rotasi. Eka rotasi setengah, apa rumusnya? Setengah I dikali omega pangkat 2. Kali I dikali omega pangkat 2. Setengah dikali I-nya 0,05 kg meter pangkat 2 dikali omeganya pangkat 2. Berarti 10 radian per sekon dipangkatkan 2. Berarti sama dengan setengah dikali 0,05 kg meter pangkat 2 dikali 10 pangkat 2, 100 rad pangkat 2 per sekon pangkat 2. Sama dengan ini 0,05 dikali 100 jadinya 5. 5 dikali setengah berarti jadinya 2,5 joule. Nah, kenapa kok joule? Satuan dari energi itu pasti joule. Jadi hasilnya adalah 2,5 joule. Sekian mungkin pembahasan Ibu kali ini mengenai momentum sudut. Jika ada yang kurang kalian pahami
tentang materi ini bisa kalian japri Ibu melalui WhatsApp. Nah, nanti setelah kalian pelajari video yang Ibu berikan, silahkan kalian mengerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.